Salam sejahtera bagi kita semua, salam dalam Kristus Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan untuk kami dapat menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk saat ini Jumat 24 Oktober 2025 tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang sampai bersatu dengan gelap? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dua ayat ini merupakan satu prinsip yang dinasihatkan oleh Paulus ke tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Korintus, yang masih banyak mereka yang terlampau gampang untuk memahami arti suatu pergaulan, atau begitu mudah mereka mengartikan suatu ikatan, terutama di dalam pernikahan. Mereka beranggapan bahwasanya pernikahan itu merupakan suatu yang tergantung menurut pribadi demi pribadi masing-masing, tanpa harus memikirkan bagaimana keseimbangan kehidupan yang terjadi antara pribadi yang satu dengan yang lain ketika mereka menyatu di dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang dinasihatkan oleh Paulus. Dia mengatakan, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, hati manusia bisa saja tumpul dan buta melihat hal ini. Dia terlampau pribadi tentang hubungannya kepada Tuhan, tanpa harus menghubungkan bagaimana kehidupan persekutuannya dengan pasangan hidupnya dalam keluarga. Padahal ini merupakan suatu yang sangat berhubungan dengan perkembangan iman dan yang disebut dengan penyatuan di dalam visi dan misi di dalam suatu perjalanan, suatu kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, pasangan yang seimbang adalah pasangan yang sungguh-sungguh memahami, yaitu arti daripada iman yang satu kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dikatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana orang dapat bersatu dengan gelap? Tidak dapat disatukan antara benar dan durhaka, atau terang dan gelap. Yang pasti saudara-saudara yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang patut diaminkan di setiap perjalanan hidup pribadi atau hidup secara bersama. Karena saudara-saudara yang kekasih, bisa saja di dalam kehidupan kita, oleh karena ketidakseimbangan pasangan hidup, atau juga ketidakseimbangan di dalam pemahaman, pemikiran untuk melayani dan memiliki visi di dalam mempercayai Tuhan, sehingga ini sangat menjadi batu sandungan untuk perkembangan iman dan orientasi atau tujuan yang akan kita tujukan ketika kita mengalami ataupun menjalani suatu perjalanan hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita membuka hati kita yang penuh dengan berdasarkan iman kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan sepatutnya kita melihat ada satu kesatuan di dalam iman kita kepada Tuhan. Satu di dalam visi, di dalam melakukan, dan di dalam mengaminkan yang disebut dengan firman Tuhan. Karena inilah jalan satu-satunya bagi hidup kita untuk mencapai goal seperti yang diharapkan di dalam perjalanan hidup kita. Karena hidup ini banyak sekali yang menjadi batu sandungan yang dapat menghambat kita mencapai suatu tujuan yang sudah dijanjikan Allah bagi hidup kita. Amin, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biar kami tetap lebih dahulu ya Tuhan menyatukan hati pikiran kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersatu padu bersama-sama dengan sahabat kami atau pasangan hidup kami dalam keluarga, ataupun bersama-sama dalam keluarga itu sendiri, untuk dapat ya Tuhan lebih utama untuk percaya kepadamu ya Tuhan, dan menerima firman-Mu sebagai bekal ataupun senjata di dalam mencapai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa surga untuk firman-Mu. Biar Tuhan memimpin kami sampai kepada tujuan yang dijanjikan Tuhan bagi hidup kami. Amin.